Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Lirik Kristianti Zai. Saya Florensi Walete. Saya Ronaldo. Baik, kami akan menjelaskan mengenai government debt dan budget deficit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan mengenai judul ini, yaitu pengeluaran yaitu pengeluaran ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Karena kenapa? Penerimaan ini yaitu pemerintah mendapatkan pemasukan, pendapatan melalui pajak. Ketika negara itu mengalami defisit, maka pemerintah itu akan meminjam dari dalam negeri atau luar negeri untuk mendanai si budget defisit. Jadi akumulasi dari peminjam itu disebut dengan utang pemerintah. Next slide. Nah, di sini tuh ada hutang pemerintah dan defisit anggaran. Nah, yang pertama itu tentang besarnya utang pemerintah Amerika Serikat dan bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain. Yang kedua itu masalah-masalah dalam mengukur defisit anggaran. Tiga yaitu pandangan tradisional dan Richardian tentang utang pemerintah. Dan empat yaitu perspektif lain mengenai utang. Next slide. Nah, di sini ada besarnya utang pemerintah. Bisa kita lihat dari gambar yaitu tabel 16, yaitu menunjukkan jumlah utang pemerintah untuk 28 negara besar yang dinyatakan sebagai persentase dari PDB masing-masing negara. Di bagian atas daftar adalah negara-negara Jepang dan Italia berhutang banyak yang telah mengakumulasi utang yang melebihi PDB tahunan. Nah, di bagian bawah yaitu Luxembourg dan Australia yang memiliki utang yang relatif kecil. Amerika Serikat tidak jauh dari kelompok tengah. Menurut standar internasional, pemerintah Amerika Serikat tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat. Next slide. Nah, di sini ada prospek jangka panjang yang mengkhawatirkan untuk kebijakan fiskal. Nah, yaitu proyeksi jangka panjang terhadap kebijakan fiskal Amerika Serikat ini, mereka itu memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Yang pertama itu demografi atau populasi semakin menua. Dua itu biaya perawatan kesehatan meningkat. Nah, maksudnya itu jumlah orang yang menerima jaminan sosial, Medicare, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan jumlah orang yang bekerja dan membayar pajak. Sehingga pengeluaran pemerintah secara otomatis akan meningkat. Jadi proyeksi jangka panjang terhadap kebijakan fiskal ini, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pajak untuk membayar manfaat yang diberikan. Next slide. Nah, di sini ada inflasi. Saya akan menjelaskan mengenai inflasi ini. Jadi inflasi ini adalah masalah pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi inflasi. Hampir semua ekonom sepakat bahwa utang pemerintah harus diukur secara real, bukan nominal. Defisit terukur harus sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan utang nominalnya. Nah, di sini tuh ada rumusnya, yaitu delta per D sama dengan V atau delta per D sama dengan V per D. Yaitu pemerintah akan melihat perubahan nominal utang delta per D dan akan melaporkan defisit anggaran sebesar V per D. Nah, contoh soalnya itu pada tahun 1979, tingkat inflasi pemerintah federal melaporkan defisit anggaran sebesar 28 US dollar miliar. Inflasi adalah 86% dan utang pemerintah yang dipegang pada awal tahun oleh publik atau tidak termasuk Federal Reserve dan adalah 495 US dollar miliar. Oleh karena itu, defisit tersebut dibesar-besarkan sebesar yang di bawah ini, yaitu V per D sama dengan 0,086 kali 499 US dollar miliar, yaitu sama dengan 43 US dollar miliar, yaitu mengalami surplus anggaran. Jadi, dia mengatakan bahwa koreksi inflasi yang mengukur utang pemerintah ini itu hampir semua ekonom sepakat bahwa utang harus diukur secara real dan bukan nominal. Nah, utang nominal ini itu merupakan nilai utang yang tercatat pada saat pinjaman diambil. Nilai ini tidak memperhitungkan inflasi, sehingga tidak mencerminkan nilai utang yang sebenarnya di masa depan. Sedangkan utang real ini itu merupakan nilai utang nominal yang disesuaikan dengan inflasi. Dengan kata lain, utang real ini menunjukkan nilai utang dalam daya beli saat ini mempertimbangkan perubahan harga barang dan jasa akibat inflasi. Jadi, yang lebih penting itu adalah utang real, karena pertama itu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kesehatan keuangan pemerintah. Kedua itu memudahkan perbandingan utang antar waktu.
Terus yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Terus yang keempat yaitu membantu dan pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih tepat. Next slide. Nah, di sini tuh ada aset modal, yaitu banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang sangat akurat atas defisit anggaran pemerintah harus mempertimbangkan aset dan kewajiban pemerintah. Secara khusus, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita harus mengurangkan aset pemerintah dari utang pemerintah. Nah, pernyataan ini menekankan bahwa penilaian defisit anggaran pemerintah harus mempertimbangkan aset modal yang dimiliki pemerintah, bukan hanya fokus pada utang pemerintah. Nah, alasannya itu karena aset modal itu harus dipertimbangkan, yaitu pertama itu aset modal ini, mewakili kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu aset ini dapat berupa infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sekolah, serta aset yang menghasilkan pendapatan seperti perusahaan milik negara. Terus yang kedua itu aset modalnya itu dapat membantu membiayai pengeluaran pemerintah di masa depan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan aset modal memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi keuangan pemerintah. Next slide. Terus yang ketiga itu kewajiban tak terhitung. Jadi kewajiban tak terhitung ini adalah beberapa ekonom juga berpendapat bahwa defisit anggaran yang terhukum menyesatkan karena mengecualikan beberapa kewajiban penting pemerintah. Misalnya, pertimbangkan pensiun pegawai pemerintah, terus para pekerja ini memberikan layanan tenaga kerja kepada pemerintah saat ini, tetapi sebagian dari kompensasi mereka ditanggungkan untuk masa depan. Nah, jadi maksudnya itu, kewajiban tak terhitung ini, yaitu mengacu kepada kewajiban finansial pemerintah yang tidak tercatat secara eksplisit dalam anggaran tahunan. Nah, kewajiban ini timbul dari komitmen pemerintah di masa lalu, seperti pensiun pegawai negeri, jaminan kesehatan, dan proyek infrastruktur jangka panjang. Nah, meskipun kewajiban ini tak terhitung, tidak langsung mempengaruhi arus kas tahunan pemerintah, maka mereka itu mempresentasikan beban keuangan di masa depan yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan pembayaran pajak. Nah, terus di sini ada siklus bisnis, yaitu banyak perubahan defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis sebagai respon terhadap ekonomi yang berfluktuasi. Ketika ekonomi mengalami resesi, pendapatan turun, sehingga orang membayar lebih sedikit pajak penghasilan pribadi. Nah, jadi saat ekonomi mengalami resesi, pendapatan masyarakat menurun, sehingga penurunan ini berakibat pada penurunan pembayaran pajak penghasilan pribadi. Nah, karena masyarakat memiliki lebih sedikit uang untuk membayarkan kepada pemerintah, sehingga penurunan pajak ini secara otomatis meningkat defisit anggaran pemerintah. Nah, jadi siklus bisnis ini itu itu antara defisit anggaran pemerintah dan fluktuasi ekonomi, khususnya saat resesi. Jadi resesi ini adalah kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam jangka waktu cukup lama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang berikut, the traditional view of government debt. Pandangan tradisional mengenai utang pemerintah yang seringkali disebut sebagai pandangan klasik atau pandangan ortodoks berakar pada teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Pandangan ini menekankan beberapa konsep kunci mengenai dampak dan implikasi dari utang pemerintah terhadap ekonomi. Yang pertama itu keseimbangan anggaran atau balance budget. Pandangan tradisional sangat menekankan pentingnya keseimbangan anggaran pemerintah. Artinya pemerintah harus berusaha keras untuk tidak menghabiskan lebih banyak daripada yang diterima dalam bentuk pajak. Ide dasarnya adalah bahwa defisit anggaran atau belanja lebih besar daripada pendapatan dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua, crowding out effect. Salah satu argumen utama dari pandangan tradisional adalah efek crowding out. Ketika pemerintah meminjamkan uang dari pasar keuangan, mereka bersaing dengan sektor swasta untuk mendapatkan dana. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga yang pada gilirannya akan mengurangi investasi swasta.
Akibatnya, pinjaman pemerintah dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jumlah modal yang tersedia untuk bisnis. Yang ketiga, beban masa depan atau future burden. Pandangan tradisional berpendapat bahwa utang pemerintah menimbulkan beban bagi generasi mendatang. Utang harus dibayar kembali, biasanya dengan bunga. Ini berarti bahwa generasi masa depan harus menanggung beban pembayaran utang yang diambil oleh pemerintah saat ini. Ada kekhawatiran bahwa ini akan membatasi kemampuan generasi mendatang untuk membiayai kebutuhan mereka sendiri. Kesimpulan dari The Traditional View of Government Debt, secara keseluruhan pandangan tradisional mengenai utang pemerintah menekankan kehati-hatian dan keseimbangan anggaran sebagai prinsip utama dengan kekhawatiran utama mengenai efek crowding out, beban masa depan, inflasi, dan moral hazard. Namun, perkembangan teori modern telah menawarkan perspektif alternatif yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mengelola siklus ekonomi dan memanfaatkan utang untuk investasi produktif. Yang berikutnya, The Ricardian View of Government Debt. Pandangan Ricardian mengenai utang pemerintah atau sering disebut sebagai ekivalensi Ricardian adalah konsep yang berakar pada teori ekonomi klasik yang pertama kali diusulkan oleh David Ricardo dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom modern seperti Robert Barro. Konsep ini menyatakan bahwa cara pemerintah membiayai pengeluarannya baik melalui pajak atau utang tidak memiliki efek panjang pada perekonomian. Yang pertama itu ada logika dasar kesetaraan Ricardian. Inti dari ekivalensi Ricardian adalah bahwa ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai pengeluarannya, masyarakat menyadari bahwa utang tersebut akan dibayar kembali di masa depan melalui pajak yang lebih tinggi. Dengan kata lain, utang pemerintah hanyalah pajak yang ditunda. Yang kedua itu ada konsep dan pajak di masa depan. Menurut pandangan Ricardian, konsep akan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan ekspektasi terhadap kebijakan pajak masa depan, yaitu ada antisipasi pajak dan penyesuaian tabungan. Yang ketiga itu membuat pilihan. Dalam konteks ekivalensi Ricardian, konsumen membuat pilihan berdasarkan pemahaman mereka tentang anggaran pemerintah dan ekspektasi masa depan. Yang pertama itu ada konsumsi versus tabungan. Konsumen yang rasional akan menyeimbangkan konsumsi saat ini dengan tabungan untuk masa depan. Jika mereka mengharapkan pajak yang lebih tinggi nanti, mereka akan menurunkan konsumsi saat ini dan meningkatkan tabungan. Yang kedua itu investasi. Ekivalensi Ricardian menyatakan bahwa kebijakan utang pemerintah tidak akan mempengaruhi tingkat investasi total dalam perekonomian karena peningkatan tabungan oleh konsumen akan mengimbangi pinjaman pemerintah. Kesimpulannya, pandangan Ricardian mengenai utang pemerintah memberikan perspektif yang menekankan bagaimana konsumen yang rasional dan berpengetahuan akan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan ekspektasi pajak di masa depan. Meskipun konsep ini memiliki asumsi yang ketat dan telah mendapat banyak kritik, ia tetap menjadi bagian penting dari diskusi ekonomi tentang efek kebijakan fiskal. Teori ini menyoroti pentingnya ekspektasi masa depan dalam keputusan keuangan individu dan menunjukkan bahwa cara pemerintah membiayai pengeluaran mungkin tidak selalu memiliki dampak yang diharapkan pada perekonomian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ronaldo. Perspektif lain tentang hutang pemerintah. Balance budget, fiskal, polis. Tiga alasan mengapa kebijakan fiskal yang optimal kadang-kadang membutuhkan defisit anggaran atau surplus. Yang pertama, stabilitas. Defisit anggaran atau surplus dapat membantu menstabilkan ekonomi. Ketika ekonomi mengalami resesi, pajak secara otomatis jauh dan transfer secara otomatis meningkat, membantu menstabilkan ekonomi. Mereka mendorong anggaran menjadi defisit. Yang kedua, tax smoothing. Defisit anggaran atau surplus dapat digunakan untuk mengurangi distorsi insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tingginya tarif pajak sangat membebani masyarakat dengan menghambat aktivitas ekonomi. Insentif pajak di mana tarif pajak yang sangat tinggi diminimalkan dengan menjaga tarif pajak relatif stabil. Yang ketiga, redistribusi antar generasi. Defisit anggaran dapat digunakan untuk mengalihkan beban pajak dari sekarang dan generasi mendatang.
Jika generasi saat ini berperang untuk mempertahankan kebebasan, generasi masa depan juga mendapatkan manfaat dan harus menunggu beban itu. Generasi sekarang dapat membiayai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah kemudian dapat pensiun utang dan dengan mengumpulkan pajak pada generasi berikutnya. Dampak fisikal pada kebijakan moneter. Pembuatan kebijakan fiskal mengandalkan pada pajak inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka. Salah satu cara bagi pemerintah untuk membiayai defisit anggaran sebenarnya adalah dengan mencetak uang, kebijakan yang mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Alasan kebijakan moneter mungkin didorong oleh kebijakan fiskal. Pertama, sebagian besar pemerintah dapat membiayai defisit dengan menjual utang dan tidak perlu mengandalkan Seyni Rhodes. Yang kedua, bank sentral sering memiliki kebebasan yang cukup untuk menolak tekanan politik untuk kebijakan moneter yang lebih luas. Yang ketiga, pembuat kebijakan di semua bagian pemerintah tahu bahwa inflasi adalah solusi buruk untuk masalah keuangan. Lanjut. Hutang dan proses politik. Kebijakan fiskal dibuat melalui proses politik yang tidak sempurna. Pembiayaan belanja pemerintah melalui penerbitan hutang menjadikan proses politik itu semakin buruk. Knut Wicksell menyatakan bahwa jika manfaat dari suatu jenis pengeluaran pemerintah melebihi biayanya, seharusnya bisa saja untuk membiayai pengeluaran itu dengan cara yang akan diterima dukungan bulat dari pemilih. Ia menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah harus dilakukan hanya jika dukungan sudah hampir bulat. Lanjut. Kesimpulannya, menurut pandangan tradisional tentang hutang pemerintah, pemotongan pajak yang dibiayai utang merangsang belanja konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Utang pemerintah yang besar atau defisit anggaran mungkin mendorong ekspansi moneter yang berlebihan dan karena itu menyebabkan inflasi yang lebih besar. Kemungkinan defisit anggaran berjalan dapat mendorong para politisi untuk membebani generasi mendatang ketika mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Demikian dari pemaparan kami mengenai government debt dan budget deficit. Kami telah menjelaskan konsep-konsep dasar, penyebab, dampak, serta strategi pengelolaan yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait. Nah, semoga presentasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Menyadari pentingnya pemahaman tentang utang pemerintah dan defisit anggaran, kami berharap dapat mendorong diskusi lebih lanjut dan kolaborasi untuk mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian saja kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.